bagian dari ekonomi dunia ya. Ekonomi Indonesia itu small open economy gitu. Jadi sangat terpengaruh oleh berbagai dinamika dari perkembangan ekonomi dunia. Nah, jadi kalau misalnya bank sentral di hampir seluruh dunia itu akan meningkatkan tingkat suku bunganya untuk bisa meredam inflasi yang sekarang ini agak di luar kontrol, maka dampaknya itu pasti juga terjadi di Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa Bank Indonesia itu harus juga menyesuaikan kebijakannya itu dengan kebijakan yang juga diambil oleh bank-bank sentral di seluruh dunia ini. Tapi apakah kemudian kita juga akan mengalami resesi atau perlambatan ekonomi akibat dari kebijakan itu? Itu kan belum bisa kita perkirakan secara akurat ya kan. Karena apa? Karena masing-masing daripada perekonomian juga memiliki dinamikanya sendiri begitu ya. Jadi dampak daripada kenaikan tingkat suku bunga yang akan diambil oleh Bank Indonesia nanti dan juga oleh bank-bank sentral di seluruh dunia ini pasti akan mengalami dampak terhadap perekonomian di Indonesia gitu. Seberapa besarnya, apakah akan signifikan atau tidak, kita bisa belum bisa melihatnya. Tetapi kalau berdasarkan pengalaman kita selama ini, ya kan, Indonesia itu kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi itu, ya itu relatif bisa cukup resilience, ya kan. Karena apa? Karena domestik ekonomi kita itu cukup besar ya kan, dari konsumsi kemudian dari investasi dan seterusnya ya kan. Sementara exposure terhadap kebijakan perekonomian dunia itu relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga kita misalnya gitu ya. Jadi saya kira pasti akan terdampak. Seberapa besar dampaknya tergantung daripada besaran dari kenaikan tingkat suku bunga yang akan diambil oleh negara-negara utama ekonomi dunia ya, dan juga oleh Bank Indonesia sendiri gitu. Tapi yang satu itu. Kemudian yang kedua yang menarik adalah bahwa sebenarnya selama ini ya, atau dalam periode 2 tahun ini, kenaikan tingkat suku bunga di Indonesia itu uh, tidak sejalan ya dengan kebijakan tingkat suku bunga di Amerika atau the Fed ya, sebagai yang merupakan yang biasanya itu menjadi benchmark gitu kan. Karena apa? Karena keterkaitan daripada atau dampak daripada tingkat suku bunga the Fed terhadap kebijakan bank sentral di Indonesia ini sekarang ini relatif tidak terlalu atau tidak sekuat sebelumnya begitu ya. Nah, ini dicerminkan dari misalnya kepemilikan asing ya di dalam sun kita ini kan sekarang menurun ya kan, dari tadinya tertinggi itu 38%, sekarang ini mungkin tinggal sekitar 19-20% gitu. Oke. Jadi yang selama ini dikhawatirkan kalau misalnya tingkat suku bunga The Fed naik, kalau kita tidak menyesuaikan maka akan terjadi outflow ya kan. Nah sekarang ini karena memang sudah outflow makanya kemudian menurun kepemilikan sun di asing di dalam sun itu ya. Kenaikan tingkat suku bunga di Indonesia ini itu lebih didorong oleh adanya tekanan terhadap inflasi ya, di dalam negeri sendiri, misalnya akibat daripada kebijakan kenaikan harga BBM dan Lihatnya kalau seterusnya. kita, bandingkan begitu dengan konsensus yang dihimpun menyebutkan sekitar 82% ini menyebutkan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuan hingga 75 basis point. Anda sendiri melihat level berapa sih Pak yang bisa kita katakan kenaikan suku bunga ini masih cukup aman untuk perekonomian Indonesia? Ya, kita harus melihat sebenarnya itu adalah interest rate diferensialnya kan, antara The Fed dengan di Indonesia gitu. Nah, ini yang seharusnya dilihat. Jadi nantinya itu kalau misalnya The Fed meningkatkan tingkat suku bunganya sebesar 75 basis point, ya kita harus melihat
eee, interest rate diferensialnya itu supaya, dana-dana asing ini, itu, pertama tetap, menarik ya untuk, masuk ke Indonesia dan kemudian menjaga juga akan, tidak terjadi capital outflow gitu ya. Jadi, itu perbedaan itu yang seharusnya dilihat gitu. Sekarang ini kan antara kita ini kan sekitar 3,75% di Amerika itu sekarang kan sekitar berapa kalau nggak salah 2,5% ya kan? Ya. Ya, jadi itu kan perbedaannya kan masih sangat sempit gitu ya. Jadi memang, selama ini, yang terjadi capital outflow ya kan, dari Indonesia, eee dan itu determinkan daripada kepemilikan Sun itu sendiri yang semakin menyusut gitu ya.